Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Saudara, kita akan melihat video dari Pastor Andi, di mana Pastor Andi melakukan banyak sekali mujizat, saudara. Ya, mulai dari orang lumpuh, orang sakit, orang kerasukan, ya, bahkan juga ada orang berjilbab hadir di sana. Dan terlihat jelas Pastor Andi Simon kelelahan dan terlihat hampir jatuh, saudara. Kita tetap berdoa buat hambanya Pastor Andi Simon. Dia tetap mendapatkan kekuatan, pengurapan yang baru untuk tetap kuat dan dipakai oleh Tuhan di bangsa ini, saudara. Nah, video ini saya memperlihatkan kepada Anda, ya, dan judulnya adalah 1,4 juta viewer, video yang terbanyak ditonton, videonya Pastor Andi, dan juga terlihat Pastor Andi hampir jatuh, ya, saudara, di dalam video ini. Nah, itu thumbnailnya. Kemudian juga saya ingin memperlihatkan kepada semua orang-orang yang tidak percaya tentang mujizat, termasuk pengikut daripada Pak Stephen Tong dan Muriwali, yang selalu menentang dan tidak percaya dengan adanya mujizat dan pekerjaan Roh Kudus. Kenapa saya angkat ini dan terkesan berulang-ulang? Karena untuk memberikan pemahaman kepada saudara semua yang melihat video ini, bahwa mujizat itu masih ada sampai sekarang. Mujizat masih ada sampai sekarang, dan pekerjaan Roh Kudus ada sampai sekarang, dan Anda perlu menerima Roh Kudus. Seperti yang sering disampaikan Pak Stephen Tong, bahwa baptisan Roh Kudus adalah Roh Kudus menyucikan kita dengan darah Yesus. Tetapi langkah-langkahnya seperti apa saya tidak mengerti, saudara. Tetapi Roh Kudus itu perlu Anda terima, undang masuk dalam hatimu dan bekerja untuk Anda, untuk menolong Anda dan memimpin Anda kepada kebenaran. Satu saat Pendeta Muriwali menceritakan waktu dia berkhotbah di satu lapangan, ya. Lalu katanya terkesan orang meledeki dia, kemudian belum waktunya tepuk tangan, dia tepuk tangan, orang itu tepuk tangan. Lalu Pak Muriwali ini rasa marah dan turun dari atas mimbar, saudara. Saudara, di dalam Alkitab saya tidak pernah melihat bahwa Tuhan Yesus marah karena orang bertepuk tangan lalu turun dari atas mimbar. Juga murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah juga marah, turun dari atas mimbar lalu naik mimbar lagi. Nah, dia kan selalu mencela. Tidak pernah saya melihat di dalam Alkitab sengaja dibuat kebaktian-kebaktian kesembuhan ilahi. Saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan Yesus dan murid Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab yang turun dari atas mimbar karena marah-marah, karena orang bertepuk tangan, karena dia emosi. Jadi saudaraku, kita langsung aja lihat video dari Pastor Andi Simon yang melakukan banyak mujizat yang kreatif. Selamat menyaksikan. Hapuslah air matamu saat kita berdoa. Mujizat itu nyata. Kita lihat saudara, Pastor Andi mendoakan orang yang kakinya sakit dan bisa lari, ya. Dan terlihat di layar juga Pastor Andi mendoakan dan mengusir setan dari yang dirasuk setan, saudara. Dan terjadi manifestasi di sini. Dan terjadi pemulihan. Tuhan melepaskan orang ini. Di layar kita lihat seorang ibu yang berkerudung berterima kasih kepada Pastor Andi Simon. Luar biasa dari pelayanan beliau, bagaimana menolong banyak orang, memberikan pertolongan kepada banyak orang lewat kuasa Yesus. Dan terlihat di layar kita melihat banyak orang, ya, yang menggunakan kerudung yang juga ikut dalam ibadah kesembuhan di tempat Pastor Andi Simon. Glory, glory, haleluya. Tuhan Yesus yang dimuliakan dalam pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Dan kita melihat banyak sekali orang, saudara, banyak sekali orang untuk ingin dipulihkan, ingin disembuhkan. Seperti pelayanan daripada Tuhan Yesus sendiri, Alkitab mencatat bahwa banyak orang selalu berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus, untuk mendapatkan mujizat. Dan seperti terjadi di akhir zaman ini, saudara,
Tuhan memakai hambanya Pastor Andi Simon di Indonesia untuk menjadi alatnya bagi kerajaannya, untuk melakukan mujizat seperti yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus, saudara. Saudara, seperti pada judul ini di thumbnail bahwa ini adalah video yang terbanyak ditonton oleh viewers yang ada di YouTube dari video Pastor Andi Simon, sampai tembus 1,4 juta. Semakin banyak orang melihat kuasa Tuhan, kuasa Yesus bekerja dalam kehidupan hambanya. Kita lihat Pastor Andi Simon, saudara, dia menggunakan baju berwarna merah ya. Rame ya. Tempat ini ada aliran kesembuhan. Ini posisi tahun lalu ya. Sepertinya udah berubah dari kondisi sekarang, dari gedung Pastor Andi Simon. Saat kita berdoa, mujizat itu nyata. Kalau yang gedung sekarang terlihat lebih bagus ya, saudara ya. Ada tehel, kemudian ada gedung dan ada atap. Di video ini belum terlihat ada atap ya. Banyak orang yang datang untuk mendapatkan jamahan dan lawatan Tuhan. Dan satu yang selalu saya lihat tidak pernah berubah adalah seorang wanita yang berjilbab yang selalu mengikuti Pastor Andi Simon ya, dan memberikan hand sanitizer kepada beliau. Seorang yang berjilbab ya, saudara bisa menerjemahkan sendiri. Itu sebabnya saya miris ketika seorang pendeta yang menyatakan bahwa atau dalam artian tidak percaya dengan mujizat-mujizat yang dibuat atau yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, saudara. Begitu banyak jenis penyakit yang disembuhkan oleh Pastor Andi Simon ya, saudara lihat di layar. Dan beberapa bulan yang lalu saat Pastor Andi Simon datang di Makassar, saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan beliau dan beliau sangat rendah hati. Dan sempat saya bertanya juga dengan kuasa yang digunakan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Muriwali yang selalu menyinyir ya. Mungkin juga saudara pernah melihat videonya di YouTube, bagaimana dia menyinyir Pastor Andi Simon. Dan saya bicara ke Pastor Andi Simon, kuasa yang digunakan oleh Pastor Andi Simon benarkah dari kuasa setan? Dan Pastor Andi Simon ketawa. Dan ya itulah orang-orang yang hanya menyinyir, tidak sadar kalau apa yang dilakukan Pastor Andi Simon ini berdampak memberikan solusi kepada banyak orang. Dan sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara, ketika pelayanannya di muka bumi ini juga memberikan pelayanan, bahkan melenyapkan penyakit dan menyembuhkan banyak orang, mengusir setan. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Dan tetap ada saja orang yang tetap menyinyir dan tidak percaya. Bahkan kalau saudara lihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kerjaannya hanya ingin meminta tanda bahwa benarkah itu kuasa dari Tuhan, kuasa Elohim. Mereka tidak percaya akan kuasa Yesus, saudara. Dan Tuhan Yesus tidak memberikan tanda itu karena menurut saya sepertinya tidak pentinglah untuk berargumen atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi sama halnya buat saudara semua, jika saudara hanya ingin menguji dan meminta tanda dan ingin melihat, mengetes apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, saya percaya bahwa saudara tidak akan sembuh
Hanya orang yang murni hatinya yang membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya, itu yang akan menerima mujizat. Orang-orang Farisi tidak menerima mujizat karena apa? Dia hanya meminta tanda, sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang sesuatu yang tidak perlu, yang tidak berefek dalam kehidupan, tetapi itu yang mereka sibuk dan mereka pusingi, saudara. Video ini terlihat banyak orang, saudara, dan Pastor Andi Simon juga menggunakan kostum yang sama, belum mengganti baju, artinya ini adalah video live. Begitu banyak orang dan terjadi banyak kesembuhan di sini. Mungkin ada yang bertanya, ya, tidak yakin dengan apa yang dilakukan Pastor Andi Simon, ya, dengan hanya memegang atau hanya mengatakan bahwa sembuhlah. Saudara harus ingat di dalam kisah Paulus, waktu Rasul Paulus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, Paulus hanya berkata bahwa berdirilah tegak di atas kakimu, dan seketika itu juga orang itu jadi kuat kakinya, saudara. Nah, kita harus memahami bahwa setiap orang yang dimemeteraikan oleh Roh Kudusnya, diberikan Roh Kudus dalam hidupnya dan diberikan kuasa dalam hidupnya, orang itu menerima otoritas kuasa dari Elohim, dan dia bisa melakukan dan mendemonstrasikan kuasa Elohim untuk orang-orang yang membutuhkan, saudara. Jadi kuasa itu melekat di dalam diri orang yang sudah dimeteraikan. Kita lihat di layar, Pastor Andi Simon mendoakan orang yang kakinya bermasalah, ya, kakinya diabetes, saudara, ya. Dan kita lihat dia bisa berjalan, ya, lari-lari. Di masa pandemi seperti ini, saudara, selayaknya lah kita saling mensupport, saling mendoakan. Begitu banyak orang yang terdampak, belum masalah ekonomi, belum masalah kesehatan, dan saya sendiri benar-benar kagum akan apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Dia ingin dan rela turun ke jalan-jalan, bahkan melayani satu persatu orang lain untuk memberikan solusi dan menyatakan kuasa Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yesuslah yang ditinggikan atas setiap pelayanan beliau. Kita melihat di layar barusan saja Pastor Andi Simon mendoakan orang yang berjilbab, saudara. Orang-orang tanpa memandang dan melihat lagi denominasi atau agama, tetapi mereka datang dan didoakan di dalam nama Yesus. Artinya bahwa Tuhan tidak memilih-milih orang. Tuhan itu berbelas kasihan, dan Tuhan penuh kasih kepada semua orang, bukan hanya kepada orang Kristen, bukan hanya kepada orang Israel, tetapi juga kepada orang-orang yang lain, orang yang di Alkitab mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain yang ingin menerima Dia. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tidak peduli dia dari suku mana, dari daerah mana, dari seperti apa kulitnya, bahasanya, tapi Tuhan mengasihi semua orang. Yang penting kita membuka hati kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan menjamah kita, saudara. Saudara lihat di layar, ya, luar biasa pelayanan Pastor Andi Simon. Berbagai suku dan agama,
lihat saudara di layar seorang ibu yang berjilbab menggunakan selang Pulanglah. ke hidungnya ya, sedang didoakan oleh Pastor Andi Simon. Dan ibu ini sepertinya tidak bisa makan sebelumnya, tetapi setelah didoakan Pastor Andi Simon sudah bisa makan ya saudara. Orang stroke ya bisa berjalan lagi saudara. Waktu ketemu dengan Pastor Andi Simon, saya bertanya ke beliau, kenapa hanya menepuk dahi atau bagian badan orang itu untuk melakukan penyembuhan, dan juga banyak yang bertanya seperti itu, hanya menepuk. Lalu Pastor Andi Simon menjawab bahwa ketika saya mendoakan banyak orang, ribuan orang, dan saya berlama-lama untuk berdoa buat satu orang, misalnya menghabiskan 5 menit satu orang, maka semua orang yang hadir di situ tidak mungkin bisa kebagian saudara. Itu sebabnya hanya dengan menepuk ya bisa terjadi kesembuhan. Dan di layar kita lihat orang yang kerasukan ya saudara, dilepaskan oleh Pastor Andi Simon dan terjadi kelepasan yang luar biasa. Terjadi pemulihan, kelepasan. Siapa yang akan melayani orang-orang yang dirasuk oleh setan saudara? Bukan orang yang pintar berteori tentang firman Tuhan, bukan orang yang pintar berteologi, tetapi mereka yang diberikan kuasa, mereka yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa Markus 16 ayat 16, kamu akan menerima kuasa, kamu akan mengusir setan, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh ketika Roh Kudus ada dalam hidup. Dan bukan orang yang berteori Roh Kudus akan menerima kuasa, tetapi orang yang memberikan dirinya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat di layar seorang bapak-bapak yang didoakan, terjadi pemulihan. Sekali lagi semoga video ini juga dilihat oleh Pak Stephen Tong yang cenderung tidak percaya dengan mujizat kuasa Tuhan. Sedangkan di dalam Alkitab bahwa menjelang hari Tuhan, kedatangan Tuhan, kuasa Roh Kudus akan dicurahkan. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu akan terjadi. Dan inilah yang kita lihat yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang sedang digenapi seperti nubuatan di dalam Alkitab saudara. Begitu banyak orang yang datang saudara ya, didoakan satu persatu. Wanita berjilbab ini dijamah oleh Tuhan saudara. Kalau saudara membaca dalam Alkitab kisah dari Paulus, sapu tangan Paulus saja bisa menyembuhkan orang lain saudara. Bahkan Petrus dengan bayangannya saja orang lain bisa disembuhkan. Sesuatu yang luar biasa. Dan bukan cuma berlaku buat mereka, tetapi juga buat orang percaya dan semua yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seorang wanita berjilbab angkat tangan saudara, dijamah Tuhan, dipulihkan. Saya belum pernah melihat pelayanan Pendeta Muriwali seperti ini. Yang hanya berkoar-koar,
Saya juga belum pernah melihat pelayanan Pak Stephen Tong seperti ini, saudara, ya, yang mendoakan orang Muslim. Mungkin saja ada, tapi saya tidak melihat, ya. Terjadi di mana saja. Ada keras itu kami surahkan. Ibu yang menggunakan kursi roda didoakan. Bisa berjalan, ya, saudara, ya. Betapa banyaknya orang yang datang di tempat ini, saudara. Seorang ibu yang berjilbab juga didoakan oleh Pastor Andi Simon. Dan sangat berterima kasih kepada Pastor Andi Simon. Luar biasa kuasa Tuhan, saudara. Luar biasa kuasa Tuhan, kuasa Yesus. Yesus yang terus dimuliakan dalam pelayanan setiap hambanya. Tuhan berikan kekuatan terus kepada Pastor Andi Simon. Tuhan berikan urapan yang baru terus Kau limpahkan buat hamba-Mu, Tuhan. Saya sementara melihat video ini, saudara, saya pun merasa jamahan Tuhan luar biasa. Beberapa kali saya melihat video dari Pastor Andi Simon dan saya menangis. Saya dijamah Tuhan. Seorang yang luar biasa dan sangat rendah hati. Haleluya. Saudara, kita lihat di sini Pastor Andi Simon sangat kelelahan dan hampir jatuh, ya, saudara. Kita lihat di layar. Tadi hampir jatuh ke belakang melayani ribuan orang yang datang tidak habis-habis. Haleluya. Sangat kelelahan Pastor Andi Simon. Tetapi Pastor Andi Simon bangkit lagi, saudara, melayani, bersemangat. Satu yang saya tangkap dari Pastor Andi Simon saat berjumpa dengan beliau, dia sangat senang ketika melihat orang bahagia. Artinya apa, saudara? Bahwa dia mengerti hati Tuhan, penuh dengan belas kasihan. Dia peduli sesamanya. Dan inilah juga yang kalau kita melihat, saudara, kalau kita mengerti dengan sungguh-sungguh, Yesus mati di atas kayu salib untuk
untuk menebus dosa kita agar kita beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan ingin kita meresponi dan kita menjadi partner Dia, mengambil hatinya, menjadi anak-anaknya yang mengerti dan memberitakan kabar baik kepada sesama kita dan melayani sesama kita, saudara. Biarlah semakin banyak orang yang memberikan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan di bangsa ini, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Semoga tayangan video ini saudara bermanfaat buat setiap yang melihat, siapapun Anda. Saya berdoa semua yang melihat tayangan video ini dijamah oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan mendapatkan kuasa Roh Kudus. Dan saudara percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai sekarang. Kalau engkau membuka hatimu, maka engkau akan dijamah oleh Tuhan. Dan terimalah Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memimpinmu dan mengajarkanmu dalam setiap kebenaran sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua, dan Tuhan senantiasa memelihara hidup saudara semua. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin. Amin. Amin.